Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Beni Ardianto, mahasiswa STIA Satya Negara kelas 5A reguler pagi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelayanan publik, pelayanan prima, dan kepuasan pelanggan. Pelayanan atau servis. Pelayanan adalah sikap yang berorientasi pada pelanggan dari penyedia produk, barang, atau jasa dalam yang pertama, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan produk, barang, atau jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga, menyampaikan delivering produk pada pelanggan. Yang keempat, membantu pelanggan dalam mengatasi masalahnya. Pelayanan prima. Pelayanan yang sangat baik atau terbaik, excellent, yang mampu memuaskan pelanggan. Harus sesuai dengan standar. Bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan atau masyarakat serta fokus kepada pelanggan. Pelayanan prima. Pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan, tetapi loyalitas pelanggan. Penilaian tingkat pelayan. Pelanggan cenderung memberikan penilaian terhadap tingkat pelayanan yang Anda sediakan dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi prosedural, yaitu mencakup sistem atau prosedur yang telah tertata guna menyampaikan produk, barang, atau jasa pelayanan. Yang kedua, dimensi pribadi. Bagaimana penyedia pelayanan menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan lisan berinteraksi dengan pelanggan. Dimensi mutu pelayanan. Yang pertama, yang teramati, penampilan karyawan, peralatan, fasilitas fisik, dan peralatan komunikasi khususnya. Yang kedua, keandalan, kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan atau dijanjikan. Yang ketiga, ketanggapan, kemampuan untuk membantu pelanggan dengan pelayanan yang secepatnya. Yang keempat, kemampuan, memiliki semua kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan secara efektif. Yang kelima, sopan santun. Sopan santun, sikap hormat, bijaksana, dan keramahan dari para petugas yang melayani. Yang keenam, derajat kepercayaan dan kejujuran. Derajat kepercayaan dan kejujuran yang tak diragukan dari para petugas yang memberikan pelayanan. Yang ketujuh, rasa aman, bebas dari keraguan dan risiko keamanan serta kerugian material maupun imaterial. Yang kedelapan, kemudahan untuk dihubungi. Kemudahan untuk dihubungi oleh pelanggan baik dalam menghadapi masalah ataupun keperluan lain. Yang kesembilan, komunikasi. Selalu mengonfirmasikan hal-hal yang diperlukan oleh pelanggan pada waktunya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Yang kesepuluh, pengertian. Usaha untuk mengerti secara baik kebutuhan dan harapan pelanggan, betapapun sukarnya. Ada 4 alasan mengapa pelayan prima itu penting. Yang pertama, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. Yang kedua, persaingan yang semakin tajam. Yang ketiga, pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Yang keempat, pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Indikator pelayanan prima. Yang pertama yaitu kesederhanaan, mencakup prosedur untuk dipahami dan pelaksanaan, persyaratan mudah diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima jelas. Unit dan pejabat diatur jelas dan pasti tentang tanggung jawab dan kewenangan. Persyaratan teknis dan administrasi jelas dan terkait dengan produk. Jadwal waktu proses pentahapan jelas. Pola tarif sesuai peraturan perundang-undangan. Ada pejabat bertugas menerima keluhan masyarakat.
Keamanan. Proses pelayanan memberikan tercapai mutu, ketetapan jadwal, kepastian persyaratan, biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Produk pelayanan menjamin keabsahan, kepastian perlindungan hukum, dan alat bukti sah. Yang keempat, keterbukaan. Informasi, pengaturan, mekanisme, atau prosedur terbuka, luas, mudah ditemui, diketahui, dan dipahami. Penyebaran informasi dalam bentuk media informasi. Yang kelima yaitu efisien. Pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan. Mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi dan diperjelas dengan bagan alir. Unit kerja dan tata kerja terkait langsung dengan pelayanan. Penanganan proses dilakukan sesuai kewenangan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Yang keenam, ekonomis. Pola tarif atau biaya sesuai kemampuan masyarakat termasuk tidak mampu. Mekanisme pembayaran mudah dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Berlaku sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya atau tarif. Yang ketujuh, keadilan. Cakupan atau jangkauan pelayanan luas dan merata. Pemberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tidak ada perbedaan. Yang kedelapan, ketepatan waktu. Kepastian waktu penyelesaian, proses penyelesaian sesuai jadwal. Yang kesembilan, kebersihan. Tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional. Ruangan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan 2 kali sehari. WC dan kamar mandi bersih, tidak bau, tersedia air bersih. Ada petugas kebersihan halaman dan lingkungan serta sesuai jadwal kerja. Petugas memakai pakaian bersih dan sesuai ketetapan. Dan yang terakhir yaitu kinerja. Cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal. Pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah respon emosional yang menyenangkan pelanggan berdasarkan penilaiannya terhadap apa yang telah diterima atau dirasakan dibandingkan harapannya atau pengalamannya terdahulu terhadap suatu produk maupun jasa atau pelayanan di suatu perusahaan atau organisasi. Kepuasan pelanggan itu sangat penting. Yang pertama, pelanggan yang menggaji karyawan. 2. Pelanggan adalah mercusuar seluruh usaha. Yang ketiga, faktor penentu kepuasan pelanggan. Mencakup attitude, sistem, dan teknologi. Yang keempat, pelanggan yang puas terhadap utusan, kecewa, atau mengganggu. Yang kelima, kepuasan pelanggan akan menciptakan image positif perusahaan di mata pelanggan. Yang keenam, puas ditambah kontinuitas hubungan atau loyal. Yang ketujuh, apa yang membuat pelanggan puas? Siapakah pelanggan dan supplier internal? Yang pertama yaitu pelanggan. Internal adalah pelanggan internal. Pelanggan internal ada rekan kerja di unit atau bagian lain di tempat Anda bekerja. Pelanggan internal adalah unit atau bagian yang menerima hasil kerja atau tongkat estafet unit atau bagian Anda. Hasil kerja dapat berupa suatu aktivitas maupun suatu dokumen atau data. Pelanggan internal unit atau bagian service breakdown. Definisinya yaitu terjadinya gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan performansi pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Apabila gap tersebut di luar batas toleransi pelanggan, maka pelanggan akan komplain. Komplain pelanggan. Apa dan mengapa komplain? Pernyataan ketidakpuasan atau kekecewaan mengenai harapan yang tidak terpenuhi.
Harapan berkembang seiring waktu dan volume transaksi. Pernyataan disampaikan dengan berbagai cara, media, dan sasaran. Penyebab-penyebab komplain. Yang pertama yaitu produk tidak bermutu, janji yang tidak terpenuhi, ketidaksopanan, ketidakketerampilan, sisdur atau kebijakan yang tidak efisien, tidak mau mendengar, atau tidak kooperatif, tidak menjaga etika, atau menerobos kerahasiaan, memperlakukan pelanggan seperti bukan siapa-siapa. Dari hasil survei membuktikan pelanggan yang puas akan bercerita kepada 4-5 orang saja. Pelanggan yang kecewa akan bercerita kepada 8-10 orang. Masih dengan hasil survei, perusahaan hanya mendengar 4% dari seluruh pelanggannya yang tidak puas. Sisanya 96% pergi diam-diam dan yang 91% tidak akan kembali lagi. Mengapa tidak komplain? Pasif customer dari sisi pelanggan sendiri tidak mengetahui atau mengerti kepada siapa atau kemana harus komplain. Percuma, hanya minta maaf saja, menghindari tanggung jawab, dicueki, no respon janji-janji, tidak di follow up, akan jadi lebih sulit dioper-oper birokrasi, imbalan atau komisi, takut dipukul balik, atau mendapat perlakuan kasar, disalahi, dicurigai, diinterview, atau diinterogasi, tidak ada jaminan atau garansi, khawatir akan menimbulkan masalah kepada seseorang. 10 langkah efektif. Yang pertama yaitu persiapkan diri Anda, sikap, penampilan, dan bahasa tubuh. Sambut pelanggan, ucapkan dan berikan salam. Tanyakan kalau belum tahu persis masalahnya. Biarkan pelanggan menumpahkan perasaannya terlebih dahulu. Dengar dan rasakan, berempati, berterima kasih, dan berikan alasan mengapa Anda sangat menghargai komplain yang diberikan. Minta maaf atas permasalahan atau kesalahan yang terjadi. Nyatakan bahwa Anda akan membantu menyelesaikan permasalahannya segera mungkin. Gali informasi yang dibutuhkan, libatkan pihak lain jika perlu. Utarakan pemecahan masalah awal, gunakan alternatif. Cek kepuasan pelanggan, review, dan akhiri dengan menyenangkan. Ada yang harus diingat yaitu langkah efektif akan berhasil bila kita mempunyai pengendalian emosi, empati, social style approach, komunikasi yang baik, art dan controlling question, problem solving, kontrol diri atau emosi. Kenalilah pencetusnya, akui kalau sedang stres, ambil time out, berpikir positif, relaksasi, berhenti sejenak sebelum fatigu, hidup sehat, olahraga, makan, keseimbangan formal dan non-formal. Empati, memahami apa yang dirasakan pelanggan, pindahkan sepatu Anda ke sepatu pelanggan, meredam emosi. Cara pengucapannya itu, saya mengerti, saya memahami keadaan yang Bapak atau Ibu alami. Memang tidak menyenangkan mengalami kejadian seperti ini. Individual strategi, 4 langkah pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, sampaikan sikap positif. Yang kedua, kenalilah kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penuhilah kebutuhan pelanggan Anda. Yang keempat, pastikan pelanggan Anda kembali lagi. Sampaikan sikap positif. Sikap adalah suatu keadaan pikiran yang dipengaruhi oleh kecenderungan perasaan, pikiran, dan tindakan. Sikap yang Anda sampaikan akan sama dengan sikap yang Anda terima kembali. Kebanyakan kegagalan pelayanan pelanggan disebabkan oleh sikap. Jika Anda tidak menciptakan kesan awal yang baik pada pelanggan, klien atau tamu, maka permainan sudah berakhir sebelum dimulai.
Sampaikan sikap positif. Menyampaikan sikap positif terhadap semua orang yang berhubungan dengan Anda itu penting dalam pelayanan prima. Jagalah nada bicara Anda, nada suara Anda, atau bagaimana cara Anda mengucapkan sesuatu seringkali lebih penting daripada kata-kata yang Anda gunakan. Kenalilah kebutuhan pelanggan. Yang pertama, siapa pelanggan Anda, apa yang diinginkan pelanggan Anda, apa yang dibutuhkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apakah pelanggan Anda puas, apakah pelanggan Anda kembali lagi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Salah kata mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.